Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN UKM PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Izinkanlah saya, Firnandi Sitanggang SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMA Santo Thomas Lumba Medan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Berikut ini saya akan menampilkan kartu peserta UKIN UKM PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Nama saya Firnandi Sitanggang SPD, nomor peserta 205062623079, NIM 21301117103118. Adapun pembelajaran yang saya laksanakan yaitu pembelajaran secara luring yang saya laksanakan pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 pukul 12.30 sampai dengan 13.30. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang anak-anak Bapak sekalian. Ya, semoga kamu dalam keadaan sehat pada hari ini. Ya, hari 2021. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi. Masih kurang semangat sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Kasih close kita bersama. Baik. Mari kita bersama doa. Doa dimulai. Doa selesai. Cek dulu absensinya. Bagaimana ketua kelas, hadir semua kira-kira atau ada yang tidak hadir? Oke, baik, hadir semua ya. Di sini apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai cerpen dan buku non-fiksi dan buku fiksi, di mana dalam pembelajaran itu kita bisa memahami banyak hal mengenai apa saja yang menjadi unsur-unsur cerpen, misalnya struktur cerpen dan bagaimana menulis cerpen, dan bagaimana dengan buku kumpulan cerpen yang termasuk dalam buku fiksi, begitu ya. Kemudian dalam pembelajaran hari ini adalah lanjutan pembelajaran kita, yaitu materi pembelajaran terakhir di semester itu, yaitu mengenai menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. Ya, coba ada yang pernah dengar kata non-fiksi atau fiksi? Apa yang kamu ketahui? Ada yang mau berbicara? Silakan. Silakan, Angel. Kalau buku fiksi itu dia lebih buku kekhayalan yang dia nggak nyata seperti dongeng, terus dia berbicara seperti naratif. Kalau dia buku non fiksi itu berarti yang bukan khayalan, ya, seperti buku tentang pengetahuan alam, buku tentang pengetahuan biologi, seperti itu, Pak. Oke, itu ya. Berarti dari sisi hayalan dan tidak hayalannya, atau mungkin dari sisi apakah buku itu ditulis dari peristiwa nyata atau dari peristiwa yang tidak nyata, begitu kira-kira yang ya. Oke. Atau yang kedua pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak di sini, coba kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh yang pernah dilihat, misalnya buku fiksi itu seperti apa, coba? Buku fiksi itu yang seperti apa? Coba angkat satu, ya silakan Samuel Remo. Ya betul, novel ya. Misalnya ada kamu ingat satu judul novel, misalnya apa saja, silakan. Harry Potter, Pak. Apa? Harry Potter, Pak. Harry Potter, boleh. Ya betul sekali. Kasih tahu untuk Samuel Remo. Kemudian coba kalau sebaliknya buku non fiksi, ada yang tahu judulnya atau apa yang pernah dilihat, apa yang pernah didengar? Langsung ke judulnya. Ada yang tahu buku non fiksi? Ya. Ada yang tahu kira-kira? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Ya, silakan Lydia. Kamus biologi atau ensiklopedia. Boleh ya, kasih close untuk Lydia. Kamus biologi atau ensiklopedia, betul sekali. Dan nanti
teman-temanmu ya, kita akan membahas atau mempelajari mengenai ya tentang mengidentifikasi dua buku non fiksi. Mari kita perhatikan kompetensi dasar kita, yaitu pada kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Yaitu yang pertama adalah menemukan bukti-bukti penting dari dua buku pengayaan atau non fiksi yang dibaca. Pengayaan yang dimaksud di sini adalah buku itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber pemahaman atau pengetahuan, atau bisa juga sejenis atau jenis buku yang lain. Ya, menemukan bukti-bukti penting. Yang kedua adalah menunjukkan atau mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu atau dua buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat. Ya, kemudian nanti selain kompetensi dasar, coba Bapak akan meminta untuk membacakan indikator pembelajaran kita. Silakan untuk dibacakan oleh si Angel apa tadi? Angel Jepangnya, silakan. Indikator pembelajaran: 1. Menggunakan bukti-bukti penting dari dua buku pengayaan. 2. Menyusun rancangan laporan bukti-bukti penting dari dua buku pengayaan. 3. Mengembangkan laporan bukti-bukti penting dari dua buku pengayaan dalam bentuk teks eksplanasi. Baik, terima kasih untuk Angel Jepangnya. Kasih dulu untuk Angel Jepangnya. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya yang kedua untuk tujuan pembelajaran akan dibaca oleh si siapa? Aulia, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. 2. Peserta didik mampu menjelaskan isi laporan dan mengungkapkan butir-butir penting dari dua buku pengayaan. 3. Peserta didik mampu mengembangkan dan mempertunjukkan kesan pribadi dalam bentuk laporan butir-butir penting dari dua buku pengayaan dalam bentuk teks eksplanasi. Baik, terima kasih untuk Aulia. Kasih aplaus untuk Aulia. Itu dia tadi mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian pada hari ini kita akan melihat tentang seperti apa bentuk buku non fiksi atau sajian cuplikan ulasan dari sebuah buku non fiksi yang telah mungkin ada ulasannya. Kemudian nanti akan kita buat semacam perbandingannya seperti tadi yang diminta ya. Kita bisa menemukan butir-butir penting, poin-poin penting atau kesan pribadi gitu ya. Seperti apa dan bagaimana nanti akan kita lihat. Ya, kemudian jadi seperti itu nanti gambaran dalam pembelajaran kita ya. Ya, jadi nanti yang disebut dengan menyampaikan butir-butir penting di sini adalah dari buku non fiksi yang kita baca, yang informasi yang penting itu kita sampaikan dalam butir-butir penting yang ada dalam buku tersebut atau dalam cuplikan ulasan buku tersebut. Begitu ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Lydia tadi mengenai buku tadi yang berjudul apa, Lydia? Iya, tentang ensiklopedia. Begitu ya. Boleh, kalau ensiklopedia kan memang sudah jelas-jelas itu adalah buku-buku yang bersifat non fiksi untuk misalnya biasanya ada buku perpustakaan atau di sekolah gitu ya. Atau saat ini bisa juga misalnya kita membaca buku-buku berkaitan dengan motivasi misalnya ya kan. Motivasi atau misalnya tentang tutorial atau tips-tips misalnya yang seperti ini misalnya kan, atau yang seperti ini misalnya ya. Jadi dengan membaca buku-buku non fiksi, maka tentu kita akan memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, kemudian mungkin tentang filosofi atau filsafat kehidupan yang mungkin selama ini belum kita ketahui gitu ya, yang harusnya bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kritis atau memiliki wawasan yang luas gitu ya. Kemudian coba bertanya tuan, mengapa kita perlu membaca coba kira-kira? Atau khususnya buku non fiksi? Coba, mengapa kita perlu membaca buku non fiksi? Atau yang kedua, apa pentingnya kita harus membaca buku non fiksi? Ada yang mau menjawab pertanyaan Bapak? Mengapa kita harus membaca buku non fiksi atau apa pentingnya kita membaca buku non fiksi? Menurut kalian atau menurut kamu silakan. Ada yang mau jawab? Ada kira-kira? Coba silakan. Iya, silakan gitu. Karena dengan kita membaca buku non fiksi kita dapat Ya. Kita dapat mengetahui ilmu-ilmu yang banyak dan yang kita pahami juga. Iya, itu dia. Ya, kita mengetahui ilmu yang banyak ilmu. Ya, kasih plus untuk Vito. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Vito ya, betul sekali ya. Artinya mungkin banyak orang-orang berhasil atau orang sukses di luar sana atau yang sudah jelas-jelas kita lihat pasti mereka juga tidak pernah melupakan yang namanya kebiasaan membaca ya. Dalam hal ini misalnya adalah buku-buku non fiksi
ya. Jadi di situ bisa banyak hal yang dipahami atau yang dipelajari. Termasuk misalnya dalam kondisi kita saat ini yang sedang studi atau yang sedang belajar, kita banyak menjadikan buku-buku non fiksi sebagai bahan membaca. Begitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan mendengarkan atau menyaksikan sebuah video mengenai membaca ya. Mari kita saksikan video berikut. Baik, demikian tadi sebuah video mengenai pengantar pembelajaran kita pada hari ini tentang pentingnya membaca. Membaca dalam hal ini adalah bukan buku pelajaran, gitu ya, bukan buku yang setiap hari kita lihat, namun buku yang memang penting untuk membangun diri kita menjadi seorang yang berwawasan dan memang sangat bermanfaat untuk masa depan kita, gitu ya. Coba sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, coba kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang video tersebut, atau apa yang ingin kamu tanggapi tentang video tersebut? Ada kira-kira yang menanggapi kira-kira, atau mungkin dari pengalaman gitu. Misalnya saya ingin membaca, namun saya selalu kesulitan karena menurut saya buku tersebut mahal misalnya. Atau misalnya kamu ingin memberikan pengalaman, saya bukan tidak mau membaca, hanya saja saya tidak bisa lepas dari handphone misalnya. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pengalaman seputar kegiatan membaca? Silakan. Ada yang mau memberikan pengalamannya? Ada kira-kira? Saya kayaknya nggak suka membaca, bukan nggak suka membaca sih Pak. Saya lebih sering bikin sesuatu gitu aja Pak. Tapi kalau membaca lebih suka yang prosedur gitu Pak. Prosedur, ya. Kamu lebih suka langsung action ya, lebih suka membuat tapi langsung to the point, langsung tidak perlu harus panjang-panjang dari bahan bacaan kira-kira ya. Oke, itu dari teman kita Rebecca. Ada dari yang lain kira-kira silakan. Gabriel, bagaimana kira-kira pengalamannya? Apakah kamu sebenarnya ingin menjadi seorang yang suka membaca gitu, atau tapi seringkali kamu melewatkan begitu saja, atau mungkin aktivitas lain lebih kamu utamakan selain membaca, misalnya main game atau bagaimana kira-kira pengalaman Gabriel? Berdasarkan pengalaman saya Pak, Ya. Kadang saya pernah berpikir Pak, Ya. kalau saya tidak rajin baca, tentu saja saya akan kekurangan wawasan. Dari situ saya punya tekad untuk supaya rajin membaca Pak, tapi sering terlambat oleh kegiatan-kegiatan yang sibuk di luar gitu Pak, ataupun godaan-godaan yang lain Pak. Baik, sering terlambat. Nah, jadi ini sebenarnya persoalan waktu ya. Jadi waktu yang banyak yang kita lain sehingga kegiatan membaca bisa terlewatkan. Kasih aplaus untuk Gabriel. Oke, baik. Itu dia tadi mengenai pengalaman membaca dari teman-teman. Ya, jadi Bapak teruskan dulu pembahasan materi kita. Jadi seperti apa dan bagaimana tentang buku non fiksi. Jadi ada dua nanti ulasan buku non fiksi yang kita bandingkan. Misalnya bisa kita bandingkan berdasarkan isinya, atau berdasarkan strukturnya, atau mungkin berdasarkan bahasa dan berdasarkan ilustrasi yang ada dalam cuplikan atau mungkin dalam buku tersebut. Jadi anggap saja kalian sudah menyelesaikan pembacaan sebuah buku. Gitu ya. Misalnya kalau dalam isi apakah ada yang tertarik dan kebermanfaatan temanya, atau misalnya dari kelogisannya, atau mungkin dari kelengkapan datanya, atau mungkin dari sisi bahasanya misalnya. Apakah mungkin misalnya dari kebutuhan katanya, atau kelugasan pilihan katanya, atau mungkin keefektifan kalimat atau kecepatan penggunaan tanda bacanya, gitu ya. Kemudian dalam ilustrasi misalnya apakah dari kesesuaian paparan isi atau mungkin dari daya tarik atau tampilan dari ilustrasi yang terdapat dalam buku tersebut, gitu ya. Kemudian sebuah buku non fiksi pada umumnya pasti ada identitas buku, misalnya ada di sampul, gitu ya, ada sampulnya. Kemudian ada kata pengantar atau daftar isi. Kemudian isi atau isi dari penjelasan dari isi sampul. Mungkin kalau bahasa halusnya sampul halus, gitu ya, sampul halus atau sampul sebelumnya tadi misalnya ya. Maaf. Jadi ini tadi unsur-unsurnya tadi dari sini ya, dari isi, struktur, bahasa dan ilustrasi untuk menentukan di bagian butir-butir pentingnya ini, gitu ya, atau unsur bukunya. Kemudian kita catat butir-butir pentingnya, berarti mungkin berkaitan dengan informasi penting apa yang bisa kita catat, misalnya tadi yang bisa menambah pengetahuan atau yang baru saja kita tahu misalnya ya. Kemudian bisa kita buat isi penting buku tersebut dalam ringkasan misalnya seperti itu ya. Jadi butir-butir itu bisa kita jadikan sebagai ringkasan
atau dalam bentuk poin-poin gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dalam pembahasan yang lain, dalam penjelasan mengenai laporan butir-butir penting, kita juga bisa menjelaskan secara apa bisa ringkasan itu kita sampaikan, misalnya dari umum ke khusus. Misalnya kita jelaskan dulu pokok yang bersifat umum, kemudian kita rinci penjelasan ke bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua adalah bisa kausalitas. Mungkin masih ingat kausalitas ya. Kausalitas ditandai dengan konjungsi apa kira-kira? Sebab akibat, betul ya. Misalnya konjungsi apa nih tahu? Konjungsi iya, oleh karena itu, betul ya. Kemudian dengan demikian, betul. Kemudian ada campuran. Campuran ini gabungan dari ketiga pola. Kemudian ada kronologi. Kronologi masih ingat ya? Kronologi berarti hubungan urutan waktu ya. Kronologi. Jadi seperti itu cara menyusun ringkasan. Artinya poin-poin buku penting buku tadi bisa kita buat lagi menjadi tulisan yang baru ya kan? Menjadi sebuah ringkasan, tapi dia bisa mengikuti ketiga pola umum khusus, kausalitas atau mungkin kronologi atau campuran. Yang mana saja dari ketiga unsur itu. Ya, kemudian bagaimana sih cara menemukan butir penting? Ada 4 cara di sana. Yang pertama kita tulis identitas buku, tadi bisa kita ambil dari mungkin dari paling atas ya, isi ulasannya atau dari sampul depan buku. Kemudian kita bacalah. Bisa-bisa saja kita membaca kata pengantar buku supaya kita setidaknya memahami gambaran umum isi bukunya. Kemudian bacalah secara cepat bab demi bab. Kemudian ambil kalimat penting yang mendukung persoalan. Kemudian kita bisa membuat ringkasan. Atau ada teknik membaca di sini. Ada yang pernah dengar teknik membaca SQ3M? Ini adalah cara teknik membaca. Yang mengenai buku non fiksi. Jika ada pertanyaan silakan. Apa kira-kira yang ingin kamu tanyakan mengenai penjelasan tersebut? Apa kira-kira pertanyaan? Silakan semuanya. Kata-kata yang digunakan dalam bukunya. Kata-kata yang digunakan dalam buku, ya. Kata-kata yang digunakan dalam buku. Oke. Ada yang ingin menanggapi? Apakah kata-kata yang digunakan dalam buku bisa menjadi sebuah kelemahan sebuah buku non fiksi? Silakan aja. Kalau menurut saya, kalau dari kelemahan dari non fiksi itu kan dia menggunakan kata-kata ataupun bahasa yang dia lebih formal, terus dia seperti biologi ya, kita di situ ada banyak istilah ataupun kata teknis nih ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita lebih membutuhkan yang namanya pengalaman hidup gitu. Jadi kita kalau dia buku non fiksi itu berarti dia buku yang dia tidak nyata, tidak khayalan, berarti dia kepengetahuan gitu. Jadi dia bukan mendalami kehidupan ataupun pendalaman di dalam hidup kita gitu Pak. Itu sih menurut aku kalau kelemahan. Berarti kamu Angel menerima sehingga kita udahlah gitu ya. Jadi tidak menyukai dengan kegiatan membaca gitu ya. Ada yang berbeda pendapat kira-kira dari apa yang disampaikan oleh temannya? Jadi maksud apa di sana ya? Ketika kita membaca sebuah buku, tadi kan temannya mengatakan bisa saja kita baru dengan sebuah kata, kita tidak mengerti artinya. Namun kan dengan membaca buku kita akhirnya oh ini kata gitu ya kan. Misalnya kata menginterpretasi misalnya. Ada orang kata apa ini? Atau misalnya disebut dengan kata komprehensif misalnya. Ya kan? Tapi ketika kita mampu mengucapkan kata itu di depan orang banyak, seolah-olah kita berwawasan ya kan? Seolah-olah kita berwawasan atau seolah-olah kita banyak tahu. Karena apa? Kita mengenalkan sebuah istilah baru atau kata baru. Gitu ya. Jadi bisa saja apa yang disampaikan oleh kedua teman kita itu bisa saja kita apa yang mereka sampaikan itu bisa saja kita bilang itu bukan menjadi kelemahan buku non fiksi gitu kira-kira ya. Namun bisa saja dari apa ya? Dari tebalnya atau dari ilustrasi yang digunakan misalnya ya. Ya kan? Bisa saja atau bisa saja misalnya dari pandangan yang disampaikan. Misalnya pandangan yang disampaikan itu tidak relevan dengan zaman sekarang, misalnya ya. Jadi kita nggak betul ini, karena kita bisa melihat atau membandingkan dengan teori yang lain, misalnya
ya. Itu. Jadi kalau atau disampaikan temannya tadi mengenai kata-kata, ya itu sebenarnya bukan menjadi kelemahan gitu ya. Atau apalagi misalnya atau dari tampilan fisika, dari kesalahan cetak kah, itu bisa kamu tunjukkan menjadi kelemahan buku non fiksi, begitu kira-kira. Kasih closing untuk kita semua. Dan dari apa yang saya sampaikan. Judul nulis apa penerbit tebal ya, ada jumlah halaman tebal atau jumlah halaman. Oke. Baik, kemudian adalah di bawahnya kalian buat di situ misalnya apa, kan dibelah dia dari kan, dia harus dibelah nanti dia. Seperti ini formatnya, dibelah dia, kemudian karena dia untuk membandingkan ya. Oke, dari sisi misalnya tadi seperti ini nanti tinggal diisi boleh ya. Di sini boleh diisi atau di kertas kosong tadi juga boleh diisi. Ya, apa judulnya? Kemudian silakan. Ya itulah lembar kerja. Bisa diisi di kertas kosong tadi ya. Tapi teksnya Bapak buat berbeda ya. Untuk teks kelompok 1 mereka ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kelompok 1 tadi teksnya itu langsung teksnya, yang ada di baliknya itu teks kalian adalah ini 1 dan 2 ya, itu teksnya kalian. Kemudian kalian teksnya ini, teks kalian ini 1 dan 2 ya. Kemudian kalian teksnya ini ya 1 dan 2. Tapi pertanyaannya ini pertanyaan sama yang di balik, kan? Kemudian kalau kalian yang di buku pakai kedua, yang ini 1 dan 2, sama? Oh, oke, tadi kan juga yang itu gitu ya. Baik, saat ini kamu sudah bergabung bersama kelompokmu. Silakan kamu mengerjakan lembar kerja yang telah dibagikan dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan lembar kerja. Misalnya tadi yang pertama, masing-masing kelompok harus menunjukkan perbandingan ya data buku atau data dari dua buku yang diperbandingkan dari dua buku non fiksi. Kemudian yang kedua adalah membandingkan dari sisi isi, struktur, bahasa dan ilustrasinya. Apakah lengkap, apakah tidak lengkap. Kemudian misalnya dari penggunaan bahasanya. Bisa kita tambahkan dengan butir-butir. Butir-butir itu maksudnya adalah poin-poin. Misalnya bahasa dalam buku ini bagaimana, gitu ya kan? Itu namanya butir-butir. Atau kemudian nanti bisa ditambah dengan kalau itu nomor 3 ya, bisa ditambah dengan semacam tanggapan atau respon terhadap buku itu, ya. Ya itu yang akan kita kerjakan. Terima kasih waktu kerjanya untuk kelompok kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Ya silakan mulai. Cepatnya aja ya. Cepatnya saja. Bisa? Belajar membuat website. Ada nggak jelas nggak apa sih belajarnya? Misalnya harus ini dulu. Ya langsung ke pokoknya aja. Yang ada 3 langkah belajar membuat website. Gimana 3 langkah tersebut? Sangat apa? Sangat memahami, ingin kerja maksudnya selesai. Singkatnya langsung. Oke? Ada memuat mengenai apa permasalahan yang disampaikan, bagaimana penjelasannya dan bagaimana kesimpulannya. Oke? Struktur di dalam buku non fiksi ini sudah lengkap dan juga bahasa yang
Baik, terima kasih untuk itu ya yang telah menanggapi presentasi dari kelompok Angel. Kasih aplaus sekali lagi untuk Angel. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 3 dan ditanggapi oleh kelompok 4. Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 kami beranggapan bahwa penyampaian presentasinya itu cukup jelas dan dapat dipahami. Terus penjelasan struktur dari teks mulai dari kelebihan kekurangannya jelas. Baik, terima kasih. Kalian kasih aplaus untuk penjelasan saya. Baik, itu dia tadi presentasi dari masing-masing kelompok dan juga tanggapan dari kelompok lain yang telah mendengarkan kawannya. Nanti juga di bagian berikutnya yang belum membacakan tadi dibacakan, kalau itu tadi dibacakan kelemahan ya. Ada tidak temukan kelemahan dari pekerjaan plan ya. Jadi nanti dia masuk ke semacam poin-poin penting apa yang bisa kalian tunjukkan dari yang bisa kalian hasilkan, khususnya kelompok 2 dan kelompok 4. Itu nanti setelah kita buat kelompok itu ya. Baik, demikian kelompok kita kembali ke meja yang normal tadi. Ya, pakai kita halaman 142 atau baca kita halaman 142. Dari hasil pembacaan tadi, dari hasil pembacaan atau presentasi kelompok tadi dan pembelajaran kita tentang membandingkan atau menelusuri butir-butir penting dari dua buku non fiksi atau buku pengayaan. Ya, selanjutnya mari kita lihat. Tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu ya. Mari kita lihat uji kompetensi berikut. Coba lihat sebentar nomor 1 sampai nomor 3 ya. Berikut ini yang tidak termasuk buku non fiksi. Ya, yang mana kira-kira langsung tuliskan jawabannya? Yang mana yang tidak termasuk buku non fiksi? Dijawab dulu langsung ya. Yang kedua, hal yang dapat diperoleh setelah membaca buku Laut sebagai Gelanggang Hidup Manusia adalah, coba langsung dijawab. Halaman 142. Sudah dijawab? Hal yang dapat diperoleh setelah membaca buku Laut sebagai Manusia, buku Laut sebagai Gelanggang Hidup Manusia adalah, dan yang ketiga, butir yang harus diletakkan sebagai definisi umum dalam catatan isi buku tentang komunikasi adalah, coba langsung dijawab. Butir yang harus diletakkan sebagai definisi umum dalam catatan isi buku tentang komunikasi adalah, apa kira-kira yang harus diletakkan? Definisi umum tentang definisi umum ya dalam buku komunikasi. Sudah siap dijawab? Oke. Nomor 1 dari kelompok 4, kira-kira jawabannya apa? Nomor 1. Nomor 1 dari kelompok 4 saja. Silakan. Iya, manusia sehat yang sah itu termasuk manusia dan bagi dua. Betul tidak nomor 1, 2 dan 3? Masukkan untuk nomor 4. Kemudian nomor 2, hal yang dapat diperoleh setelah membaca buku Laut sebagai Gelanggang Hidup Manusia adalah, coba kelompok 2 kira-kira apa jawabannya? Ayat pertama tentang manfaat laut bagi manusia. Itu tidak kelompok 4 dan kelompok 3. Betul, kasih close untuk kelompok 2. Dan yang terakhir, nomor 3, butir yang harus diletakkan sebagai definisi umum dalam catatan isi buku tentang komunikasi adalah, coba kelompok 3.
Pengertian komunikasi betul tidak itu kelompok 1? Betul ya, kasih plus untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Iya, mudah-mudahan sudah bisa ya mengenai atau sedikit banyak kita sudah memahami tentang membandingkan dua buku non fiksi begitu ya. Selanjutnya coba kita akan mendengarkan bacaan poin penting dari kelompok 2 tadi. Yang paling penting tadi apa yang bisa kalian bacakan tadi? Atau dari silakan. Semacam resume ya. Kisah saya boleh atau apa saja? Enggak. Satu aja boleh, satu aja. Ya, sekarang dari kelompok 2 atau dari Nito untuk menunjukkan resume tentang ya ulasan buku non fiksi yang telah Hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang teks 1 yaitu berjudul buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 11. Penulis dari Budianto MM dan penerbit Erlangga tahun 2007, ketebalan buku 190 halaman. Daya tarik dari buku Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah termasuk juga untuk SMA. Dan juga buku ini sangat berguna bagi siswa SMA kelas 11 yang ingin mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Dan juga buku ini terdiri atas 5 bab pokok materi yang kemudian diikuti oleh beberapa materi subbab. Budaya Indonesia, budaya politik Indonesia, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, keterbukaan dan keadilan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan internasional dan organisasi internasional, serta sistem hukum dan peradilan nasional. Selain itu, fitur fokus kita ini dalam setiap uraian materi juga sangat membantu memahami pengertian dasar dan intisari dari setiap materi yang dibahas. Baik, terima kasih untuk itu. Kasih untuk dari kedua. Kayak itu tadi resume dan poin penting yang bisa dihasilkan oleh kelompok 2. Mari kita dapatkan resume dan poin penting yang bisa disampaikan oleh ya kelompok 4 atau Misila. Silakan Misila. Pertama itu merupakan media yang bagus untuk menyebarkan informasi. Buku ini memiliki kelebihan, tetapi ada kekurangannya yaitu mahal. Kalau yang buku 2-nya, Ikhtisar atau Bebas Utamanya itu bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dapat digunakan di berbagai kegiatan. Buku ini juga memiliki banyak materi bermanfaat dan ada juga kekurangannya. Buku ini memiliki cover dan ada juga kekurangannya yaitu dari cover dan bahasa yang digunakan. Baik, terima kasih untuk Misila. Demikian tadi pembacaan resume dan poin penting dari kerjaan kelompok mereka. Kasih plus untuk Misila dan teman-teman. Baik. Ya, terima kasih untuk kamu yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Dari semua kelompok yang kami tadi, hampir semuanya kelompok menyampaikan laporan kerjanya atau lembar kerjanya dengan lengkap dan baik ya. Jadi semuanya sudah baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi model kamu menjadi generasi muda yang suka membaca begitu ya. Karena dengan membaca tadi sudah kasih tahu bahwa kamu akan memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan tentang banyak hal begitu ya. Kemudian berikutnya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan belajar atau akan sudah mulai memasuki ulangan atau ujian akhir semester. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan sebaik-baiknya dengan nilai yang baik ya. Makanya harus benar-benar dipersiapkan dirinya dan benar-benar belajar dengan baik. Gitu ya. Baik, pada pembelajaran hari ini pada hari Senin tanggal 6 Desember akan kita sudahi pada hari ini. Namun setelah sebelum kita selesai tadi kita sudah memahami bahwa buku fiksi dan non fiksi itu sebenarnya sama saja, namun buku non fiksi berbeda sendiri karena dia banyak menawarkan pengetahuan, ya banyak memberikan tentang ilmu-ilmu yang bisa misalnya mengajarkan kita tentang banyak hal, termasuk buku pelajaran misalnya yang sedang kita bahas atau buku-buku motivasi atau buku-buku lainnya, begitu ya. Kemudian setelah itu, ya dengan membaca buku fiksi dan non fiksi maka kita juga akan menjadi lebih kritis atau lebih tanggap terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ya, demikian mengenai pembelajaran kita. Ya, mohon tadi dicermati mengenai perbandingannya apa 4 hal yang harus ada dalam ulasan butir-butir buku non fiksi mengenai isi, struktur, bahasa, dan ilustrasi. Ya, itu nanti yang harus dipahami kembali. Kemudian sebelum kita masuk, kita akan mendengarkan apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran. Silakan Lydia. Singkat saja. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan yang
Ya. fiksi, di mana buku fiksi itu lebih merujuk kepada khayalan atau imajinasi seseorang yang tujuannya lebih dominan untuk memberikan hiburan. Contohnya seperti novel atau cerpen. Kalau misalnya non fiksi, buku ini lebih menyatakan fakta-fakta atau bersifat ilmiah. Contohnya seperti untuk memberikan informasi untuk menambah wawasan. Contohnya itu seperti ensiklopedia dan buku pelajaran. Lalu dalam membandingkan buku-buku non fiksi ini dapat kita lihat dari segi isi, struktur, bahasa dan juga ilustrasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Lydia, kasih applause untuk Lydia. Itu dia tadi yang kita lihat tentang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua kita akan mendengarkan refleksi pembelajaran dari siapa tadi? Dari Raymond. Sobat Raymond, silakan. Apa yang bisa kamu refleksikan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, saya semakin mengerti hal-hal yang menyangkut tentang buku non-fiksi dan motivasi saya untuk semakin rajin membaca. Oke, terima kasih Sobat Raymond. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya refleksi dari Rebecca, silakan. Atau apa yang bisa kamu refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran kali ini, kelompok kami dan saya juga mengetahui apa dari struktur fiksi dan non fiksi dan juga perbedaannya, dan juga dapat membantu kami juga lebih peduli membaca. Baik, kasih tepuk tangan untuk Rebecca. Oke. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak. Pada hari ini kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, khususnya untuk persiapan ulangan harian atau ujian semester kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi tetap untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap untuk juga menyempatkan diri untuk membaca dengan misalnya mengunjungi perpustakaan atau membaca apa saja, membaca media massa atau membaca sesuatu yang sifatnya dapat menambah wawasan, begitu ya. Tetap harus membuka diri dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini bisa kita perbaiki atau kita maksimalkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya kan? Dan tetap untuk selalu tekun dalam belajar pastinya. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, ya, karena pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, gitu ya. Jadi tetap untuk keselamatan kita bersama dan keluarga yang kita kasihi di rumah, gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya yaitu penilaian harian semester supaya benar-benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita tetap semangat tadi. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Tetap semangat. Widya bisa bikin doa penutup. Ya, akan ditutup pembelajaran yang ditutup oleh Widya. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa dan mendoakan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang masih menyertai kami sampai pada saat ini. Kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari agar dapat menjadikan kami anak-anak yang lebih berguna lagi ke depannya. Ya Tuhan, kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan sampai ke rumah dengan selamat. Hanya inilah doa anak-Mu ini ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah video praktik mengajar saya pada UKIN UKN PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih.